Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sudah siap belajar PKN ya hari ini? Sebelum masuk ke materi, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Mulai dari periode awal kemerdekaan yaitu pada tahun 1945 sampai 1959. Kemudian ada periode Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966. Dilanjutkan dengan periode Orde Baru, kemudian sampai sekarang pada Orde Reformasi yaitu mulai tahun 1998 sampai dengan sekarang. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman pada slide berikutnya. B. Nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Sebelumnya, Pancasila merupakan saksi perkembangan yang terjadi di bumi pertiwi. Pancasila lahir sebelum bendera kemerdekaan berkibar dengan gagahnya sebagai hasil kerja keras para pejuang bangsa. Saat ini Pancasila yang telah ditetapkan sebagai ideologi bangsa tetap setia mengiringi perjuangan bangsa Indonesia dengan tertatih-tatih mengisi kemerdekaan. Kemudian Pancasila dirumuskan oleh para tokoh bangsa Indonesia yang memiliki semangat juang dan harapan tinggi untuk bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila diterima sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Arti nilai sendiri menurut bahasa dari kata Latin yang berarti valere, yang artinya kuat, baik, dan berharga. Kemudian menurut Noto Nagoro, yaitu sang pelopor filsafat Pancasila, membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama nilai material, yang kedua nilai vital, dan yang ketiga nilai kerohanian. Adapun pengertiannya yaitu yang pertama nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia. Contohnya, uang yang berguna bagi manusia karena dapat digunakan untuk membeli kebutuhan hidupnya. Untuk yang kedua, nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau sebuah aktivitas. Contohnya seperti apa? Kendaraan bermotor dewasa ini menjadi alat transportasi vital bagi manusia untuk melakukan aktivitas kesehariannya, misalnya untuk pergi ke tempat kerja atau yang lain-lain. Yang ketiga adalah nilai kerohanian, adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Secara garis besar, nilai kerohanian dapat dibagi menjadi beberapa macam. Adapun contohnya sendiri dari nilai kerohanian adalah agama Islam mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Kemudian agama Kristen mengakui bahwa Yesus Kristus itu sebagai Tuhannya dan lain sebagainya. Pada selanjutnya kita akan membahas tentang ideologi. Terlebih dahulu perlu diketahui bahwa secara etimologi, ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idean atau idea yang berarti gagasan atau sebuah pikiran. Kemudian logika yang berarti ajaran atau logos yang berarti ilmu. Dan ideologi sendiri merupakan kumpulan gagasan atau konsep dasar bersistem untuk dijadikan dasar pendapat, arah, dan tujuan. Oke, pada slide ini kita akan membahas tentang fungsi ideologi, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Yang kedua, menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga adalah menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Pada dasarnya ideologi dibagi menjadi dua. Yang pertama ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Untuk sistem pemikirannya sesuai dengan
namanya, yaitu ideologi terbuka sistem pemikirannya yang terbuka dan ideologi tertutup sistem pemikiran yang tertutup. Untuk ideologi terbuka lebih unggul jika dibandingkan dengan ideologi tertutup. Hal tersebut membuat ideologi terbuka tidak hanya sekedar dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh berbagai negara. Hampir dapat dipastikan negara yang menganut sistem ideologi tertutup seperti negara komunis mengalami kehancuran secara ideologis. Dan perlu kalian ketahui, pada umumnya, ideologi antara negara satu dengan negara lainnya berbeda. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama karena penduduk, budaya, agama, adat istiadat, dan lain sebagainya. Di sini Kailan mengemukakan pendapatnya tentang ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Untuk slide yang pertama ini, menurut Kailan, ideologi terbuka adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Dan yang ketiga, menurut Kailan tentang ideologi terbuka adalah hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Yang kedua, pendapat Kailan tentang ideologi tertutup. Yang pertama, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Yang kedua, merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk merubah dan memperbarui masyarakat. Dan yang ketiga, menurut Kailan tentang ideologi tertutup adalah dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Oke, untuk selanjutnya nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatis, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pengetahuan, dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan karena dalam nilai-nilai Pancasila itu tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi setiap waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat seperti aktualis, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai yang terkandung dalam Pancasila yang pertama adalah nilai dasar, merupakan nilai-nilai dasar manusia relatif tetap atau tidak berubah yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk yang kedua adalah nilai instrumental, merupakan nilai-nilai lebih lanjut dari nilai dasar yang dijabarkan lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk Undang-Undang tahun 1945, TAP MPR, dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Yang ketiga adalah nilai praktis, merupakan nilai sesungguhnya yang dipraktikkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Tentunya sebagai ideologi terbuka, secara struktural Pancasila memiliki dimensi idealistis, normatif, dan realistis. Adapun yang dimaksud dengan dimensi idealis yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis dan rasional, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila yang berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Adapun untuk dimensi yang normatif merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila baik perlu dijabarkan dalam suatu sistem normatif sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya, yang memiliki kedudukan tinggi yang di dalamnya memuat Pancasila dalam alinea keempat.
Yang ketiga adalah dimensi realitas, merupakan suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal dan normatif, Pancasila juga harus mampu dijabarkan dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Pada poin ketiga ini kita akan mempelajari tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Yaitu yang pertama di bidang politik dapat dilihat dari atau dalam beberapa hal seperti lembaga negara, hukum, dan sistem demokrasi Indonesia. Oke, yang pertama, perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara mengenai lembaga negara. Indonesia memiliki lembaga negara seperti MPR, DPR, Presiden, MA atau Mahkamah Agung, MK Mahkamah Konstitusi, KY, dan BPK. Kemudian perwujudan nilai Pancasila juga dapat dilihat pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan atau perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi semua hukum yang ada di Indonesia dan yang berlaku di Indonesia itu bersumber dari Pancasila. Ya, kemudian perwujudan nilai Pancasila juga dapat dilihat pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah secara mufakat. Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah. Jadi, mengesampingkan egois atau individualis pada sebuah negara. Baik, untuk selanjutnya dapat dilihat pada gambar di slide PowerPoint-nya ya. Di situ ada gambar budaya, wayang, tarian, dan lain sebagainya. Nah, di sini dapat kita ketahui perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya dapat terlihat pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menghargai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, melestarikan atau pelestarian keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga, pengembangan nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai oleh Pancasila. Untuk selanjutnya tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan terlihat antara lain pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Yaitu untuk pasal 27 ayat 3 tentang pertahanan negara dan pasal 30 ayat 1 tentang keamanan negara. Nah, ini sekaligus contoh atau penjabaran dari dua pasal tadi yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya ya. Yang pertama yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan untuk pasal kedua yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Baik, untuk pertemuan pada kali ini cukup sampai di situ saja. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak dan dapat membantu kegiatan belajar di rumah atau dimanapun kalian berada. Semoga menjadi barokah untuk saya dan anak-anak semuanya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.